menggunakan dozer. Jadi tugasnya dozer itu untuk meratakan tanah sama mendorong material. Oke. Nah, di area yang belakang ini sudah dilakukan reklamasi. Jadi setelah digali, kemudian overburden-nya ditimbun, kemudian dilakukan reklamasi. Jadi efisien sekali untuk pengerjaan seperti ini. Untuk di sini ada yang ditanyakan? Ini mumpung dikasih kesempatan, lebih baik nanya ya. Jadi kalau saat perkuliahan ada saya kasih, ya selain perkuliahan ini atau tugas, nanyanya di saat itu juga, jangan nanyanya nanti-nanti. Kalau saat itu juga saya pasti jawab, tapi kalau nanti-nanti saya nggak mau jawab nanti. Oke? Pak, kami mau nanya, untuk overburden-nya sendiri, itu nanti diratakan sama bulldozer, Pak? Ya. Baru direklamasi area yang sudah diratakan itu? Ya, benar. Kamu lihat di sini, ini kan digali di sini. Langsung ditimbun di belakangnya, di area yang kosong, yang sudah digali sebelumnya. Jadi ini areanya sudah digali, material ditimbun di belakang, kemudian dozer bergerak untuk meratakan materialnya. Setelah digerak, ditaburin sama topsoil. Jadi zona pengakaran, material humusnya. Jadi tambang itu sebelum dibongkar, pasti topsoilnya itu dikupas dulu. Setelah dikupas, ditaruh di tempat penyimpanan untuk soil, jadi tanah-tanah humus itu disimpan. Saat sudah masuk area proses reklamasi, tanah humusnya disebar lagi. Kemudian ditanami lagi dengan tanaman, dilakukan revegetasi. Kalau tanah humusnya digali, kecampur sama overburden kan kebanyakan batuan atau tanah yang yang nggak subur. Jadi nanti hilang zona pengakarannya. Jadi tanah humusnya harus disimpan dulu, terus disebarkan pada saat reklamasi. Nah, sudah disebarin, dilakukan penanaman. Oke, udah jelas, Ali? Jelas, Pak. Berarti untuk dalam tahap pertama pertambangan itu, sebelum menambang, kita menggali tanah humusnya itu dulu ya, Pak? Ya, baru benar. Setelah itu menggali batuan overburden-nya itu. Ya. Iya, Pak. Siap. Makasih, Pak. Sebenarnya sebelum digali juga humusnya, seandainya di sana ada vegetasi, ada tumbuhan-tumbuhan, kita harus lakukan land clearing. Jadi dibersihkan dulu pepohonan sama semak-semak yang ada di situ. Setelah dibersihkan, nah baru kita kupas tanah humusnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut. Pak, saya mau bertanya. Gimana? Tadi kan sebenarnya sebelum menggali tanah humus, ada clearan untuk vegetasi ya, Pak. Nah, itu untuk tumbuhan-tumbuhannya itu dibuang begitu saja atau gimana, Pak? Oke. Nah, kalau untuk tumbuhan-tumbuhannya itu sendiri, tergantung nih. Kamu mau gunakan nanti reklamasinya, melakukan pengembalian lahan seperti semula, atau malah diubah jadi hutan produksi. Jadi reklamasi itu, kalau kalian baca di peraturan, udah ngerti, jadi bukan cuma penanaman kembali aja, tapi juga bisa alih fungsi lahan. Misalkan lahannya ada tuh di Kalimantan dijadiin tempat rekreasi, ada yang dijadiin perumahan, ada yang dijadiin perkebunan, ada yang dikembalikan seperti rona awalnya. Nah, kalau kamu melakukan pengembalian seperti rona awal, kamu harus melakukan nursery. Jadi vegetasi yang ada di area yang sebelum kalian lakukan land clearing, kalian kolektif dulu, diambil dulu, terus kalian lakukan pembibitan. Nah, tanaman yang sudah dilakukan pembibitan, nanti saat reklamasi dikembalikan seperti sedia kala. Tapi kalau nggak dilakukan pengembalian lahan, ya kemungkinan vegetasinya ya dibuang begitu saja. Kalau melakukan pemanfaatan lagi harus
dengan izin kehutanan soalnya. Nah, tapi kalau areanya itu perkebunan, itu lahan biasanya sudah dibeli sama perusahaan. Kalau dia perkebunan, lahan pepohonannya itu terserah mau kalian apain. Perusahaan sih terserah perusahaan mau apain, kayu-kayunya, buah-buahnya. Kalau pengalaman saya dulu, saya kerja kebetulan daerahnya perkebunan. Jadi karena sudah dibebaskan sama perusahaan, buah-buahnya ya kita bagi-bagiin sama karyawan, kita makan. Kayu-kayunya sebagian dimanfaatkan untuk infrastruktur tambang, tapi yang nggak kepake ya terpaksa dibuang, tidak dimanfaatkan. Kayak gitu. Ada lagi? Udah kejawab belum? Belum kejawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Itu ketika penggalian lerengnya itu untuk menutupi bekas tambangnya itu kan dari pinggir tuh, Pak. Berarti nanti si lubang tambangnya itu jadi membesar, Pak. Apa gimana, Pak? Ini kan kamu gali di sini kan? Kelihatan nggak kursornya? Iya, Pak, di sana, Pak. Oke. Nanti kan ditutup. Ini sebelumnya yang ada timbunan spoil ini sebelumnya terbuka, tapi kan ditutup lagi. Setelah ditutup jadinya reclaimed area seperti ini. Nanti ya ketutup. Tapi emang di akhir namanya kita ambil material dari bumi, ada materialnya terus kita bawa keluar, pasti nanti nggak ketutup semua. Nanti di ujung, mungkin di akhir penambangan tersisa void gitu. Tapi nggak masalah. Kalau beberapa daerah mengizinkan void itu sampai 30% dari luas area tambang. Misalkan luas areanya 10.000 hektar, berarti diperbolehkan 3.000 hektarnya membentuk void. Tapi 7.000 hektarnya harus tertutup. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ya. Oke, ini untuk keadaan lapisan yang relatif miring ya. Kalau ini kan kalau kamu lihat dia datar. Ini coal bed-nya. Dia relatif datar. Nah, kalau untuk di sini dia kondisinya relatif miring atau terjal. Di sini ada coal outcrop. Jadi outcrop itu batu bara yang itu namanya outcrop. Kemudian di sini ada high wall. Udah tahu ya high wall ya, lereng dari suatu pit yang elevasinya lebih tinggi. Ini ada spoil pile, ini ada drag line. Nah, kalau di Indonesia mungkin jarang pakai drag line-nya. Tapi kalau di luar menggunakan drag line. Drag line juga untuk mengambil material, tapi dia biasanya untuk material yang sudah terbongkar dulu. Jadi di sini mungkin dilakukan peledakan dulu, kemudian diambil dengan drag line, terus ditimbun ke sini. Di sini juga ada penimbunan. Di sini, area ini, tulisannya ada tulisan mined out pit. Jadi ini sudah ditambang sebelumnya. Setelah ditambang, ditimbun, overburden dari pit di depannya. Ditimbun ke belakang seperti ini. Kemudian nanti akan diratakan menggunakan dozer. Seperti ini juga nanti hasil akhirnya. Nah, tapi ini materialnya agak miring, jadi penimbunannya seperti ini. Di sini oke, kalau nggak ada dilanjut ya. Maaf, Pak. Ya, gimana? Untuk batu baranya sendiri kan gambarnya kan batu bara ya, Pak. Apakah emang penyebarannya itu emang secara garis secara linear atau emang menyebar gitu, Pak? Karena kan kalau di sini kan Gimana? kan kalau di sini kan dilihat kan penyebaran batu baranya itu nggak menyebar gitu loh, Pak. Maksudnya sejajar gitu loh, Pak. Ya, ada beberapa lapisan ya maksudnya. Ya. Tapi kalau di kenyataannya itu tersebar
tersebar kemana-mana atau emang di satu area aja, Pak? Oh ya, kopi. Jadi gini, kalau batu bara itu sebarannya emang dia sifatnya lateral, menyebarnya seperti layer, hamparan. Kalau kalian tahu buku kalian, seperti itulah lapisan batu bara. Tapi itu pada kondisi geologi yang sederhana, jadi tidak terlalu banyak ada lipatan, ada patahan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan batu bara itu biasanya yang sederhana pun kemiringannya yang bakal pengaruh. Ada yang lateral, ada yang terjal. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya lapisannya lurus nih. Kayak buku, tapi dia punya kemiringan sekitar 45 derajat. Dan ada beberapa lapisan. Berarti dia sempat terjadi beberapa proses pengendapan untuk si batu baranya. Beberapa tahun, beberapa kali terjadi proses pengendapan. Nah, ini namanya apa namanya? Ini kan kalian lihat di sini, lihat di kursor tuh. Ini ada lapisan batu bara, ada overburden, ada lapisan batu bara lagi. Nah, lapisan overburden yang ada di antara dua lapisan batu bara namanya interburden. Harus diingat ya. Di antara dua lapisan batu bara namanya interburden. Jadi ini interburden. Nah, kalau ini dia nggak ada lagi lapisan batu baranya. Jadi ini interburden, yang di atas ini overburden, seperti itu. Nah, lapisan batu bara belum tentu juga semuanya lurus-lurus kayak gini. Bisa juga ada patahan, tergantung kondisi geologinya. Tiba-tiba di sini hilang, kemudian di sini ada lagi lapisan, juga ada. Bisa juga bentuknya ini miring, kemudian di sini nanti tiba-tiba jadi tegak, kemudian di sini jadi datar, bisa lagi. Tergantung proses pembentukannya. Jadi bentuknya bisa spiral juga, kayak kromosom. Kalau kamu tahu kromosom, bentuknya kan spiral kan, bisa juga kayak gitu. Jadi tergantung bentuk endapan bahan galian berharga itu tergantung dengan proses pembentukannya. Oke? Sudah terjawab belum? Atau masih ada yang bingung dari penjelasan yang tadi? Sudah, Pak. Cuma Ali mau nanya lagi, untuk interburden sendiri itu hanya berlaku, kan interburden itu kan definisinya lapisan burden yang diantara batu bara 1 sama batu bara 2. Nah, itu berlaku sama buat batu bara doang atau mineral berharga lainnya, Pak? Sebenarnya gini, seandainya mineral berharganya bentuknya layer atau lapisan seperti itu bisa juga diterapkan nama interburden. Tapi jarang sekali cadangan lain atau material berharga lain yang membentuk layer seperti ini. Ada nikel, tapi jarang. Ya ada nikel yang beberapa lapisan, di bawahnya ada nikel lagi. Nah, kalau seperti misalkan nikel, kalian bisa sebut lapisan di antara overburden di antara dua lapisan nikel itu sebagai interburden. Itu juga bisa. Tapi kalau vein jangan coba-coba disebut ya. Vein beda lagi. Vein itu artinya kan urat kan. Oke, udah terjawab, Ali? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus gitu kayak Ali nanya-nanya. Nah, saat jelasin nanya biar jelasinnya enak. Senang saya kalau jelasin pas lagi kuliah. Oke. Boleh bertanya? Tadi Gimana? kalau saya tidak salah dengar itu kan untuk lapisan batu bara untuk kondisi geologi sederhana, dia penyebarannya hamparan kan ya Pak ya? Ya. Nah, kalau untuk kondisi geologinya itu lebih ke kompleks itu gimana Pak? Oke, kalau kompleks itu biasanya di situ ada patahan. Mungkin di sini lurus, di sini tegak, bisa juga. Mana ini alat gambar ya. Nah, di sini lapisannya lurus, kemudian di sini lapisannya miring, kemudian di sini lurus lagi, bisa juga. Atau lapisan di sini miring, kemudian di sini miring lagi, di sini miring lagi, bisa juga. Untuk geologi kompleks begitu. Kemudian ketebalannya bisa berbeda-beda.
Yang ini tebal segini, yang ini tipis, ini tebal lagi, bisa juga. Jadi pengaruhnya ketebalan, kemiringan, bahkan bisa wash out. Wash out itu namanya kondisi batu bara yang hilang. Misalkan ini ada lapisan di sini kan ada lapisan nih. Di sini hilang. Kemudian di sini ada lagi. Itu namanya wash out. Itu bisa terjadi kalau kondisi geologinya kompleks. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Kan ini kan tingkat kemiringan kan tinggi ya, Pak. Lebih terbilang curam. Nah, ini untuk keamanan tambang sendiri itu gimana ya, Pak? Maksudnya gimana apanya nih? Oh iya, maksudnya gimana untuk di lereng yang kayak gini keamanan gitu, Pak? Oke. Kan kemarin sudah disuruh cari peraturan kan? Nah, yang masalah pedoman teknis. Kalau di UU nomor 3, itu sengaja saya arahin ke sana biar kalian cari UU yang lain, soalnya nggak ada di UU nomor 3. Tapi kalau di Kepmen 1827, ada namanya faktor keamanan. Jadi, faktor keamanan standarnya, lereng ini perhatikan high wall yang saya tandain di sini. Kalau tampak samping, dia seperti ini. Untuk kemiringannya, misalkan ini kita pakai 60 ya, 60 derajat. Tinggi katakanlah 10. Oke. Nah, ini kita lakukan pengujian geoteknik. Nanti kalian bakal dapat kuliah geoteknik. Jadi seberapa kuat material itu untuk menahan dari bebannya sendiri. Jadi material ini punya beban sendiri. Bebannya dari mana? Dari potensi dia longsor. Nah, faktor keamanan di Kepmen 1827 menjelaskan kalau kondisinya statis atau diam, dia itu punya nilai faktor keamanan, misalkan untuk lereng tunggal 1,1. Jadi nilai faktor keamanan dari pengujian geoteknya harus minimal 1,1 atau di atas 1,1 agar lereng tersebut tidak longsor. Gitu. Faktor keamanan itu dari faktor pembebanan ini. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, nggak ada. Kita lanjut ya. Oke, ini ada auger strip mine. Waktu PBAK kayaknya udah saya jelasin sedikit juga. Nah, auger strip mine ini menggunakan alat penggalian yang namanya auger. Seperti ini. Jadi bentuknya auger itu namanya sendiri diambil dari alat bor untuk material yang relatif lunak seperti tanah. Bentuknya kayak gini. Jadi dia itu menggali di samping. Jadi kondisi lapisannya itu miring bisa juga, datar lebih mudah lagi untuk dilakukan pengambilan material. Jadi overburden yang di atasnya itu nggak digali lagi, nggak diganggu. Tapi kelemahannya nggak bisa semua batu baranya diambil. Kalau semua batu baranya diambil, overburden yang di atasnya bakal longsor. Seperti ini. Di sini kalau kalian lihat ada lubang-lubang. Nah, ini lubang-lubang bekas penambangan augernya. Jadi batu baranya diambil setelah alat augernya mengeluarkan batu bara terus diangkut. Nah, kondisi auger ini bisa diterapkan kalau lubang bukaan sudah dibuka. Sebelum pembukaan seperti ini. Ini alat drag line lagi melakukan penggalian. Di sini ada alat bor untuk peledakan. Jadi sebelumnya ini dibor dulu materialnya, kemudian diledakin, materialnya sudah hancur, diangkut menggunakan drag line, kemudian dipindah. Ini di samping-samping spoil ini maksudnya timbunan dari overburdennya ya. Setelah bentuk bukaan ini, nah
mungkin di situ ada batas penambangan. Misalkan ya, di sini ada batas penambangan, atau kalian mau menghemat biaya, kalian pakai alat auger. Kalau batas IUP, kalian udah baca IUP ya, dari Undang-Undang Nomor 3 2020, izin usaha pertambangan, batas IUP kan nggak bisa diganggu kan. Nah, kalau sudah dekat dengan batas IUP-nya, kita nggak bisa lagi menggali keluar. Oh ya udah, kita masukin alat auger, kita gali menggunakan auger. Atau bisa juga batas IUP sebenarnya masih jauh, tapi lebih murah. Atau keuntungannya lebih tinggi nih kalau pakai auger. Kalian masukin alat auger. Seperti itu. Jadi sudah open pit, terus auger masuk. Ada yang ditanyain? Assalamualaikum, maaf Pak. Waalaikumsalam, gimana? Saya sedikit menginfokan. Ini anak dari kelas A. Si Philip tadi udah sempat on cam, tapi sinyalnya jelek Pak di rumahnya. Terus belum diacaci lagi sama Bapak. Oh, nggak ada. Kamera mati karena sinyal jelek nggak ada. Paling nge-freeze. Biarin aja, tadi siapa suruh. Waktu nulis kan, kalau waktu kalian pretest, saya kikin yang matiin kamera soalnya. Mungkin buka WA atau buka apa kan, nggak tahu, makanya mati kameranya. Ya udah, biarin aja. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Saya pengen bertanya Pak, ini proses mekanika kerjanya auger sendiri itu seperti apa ya Pak? Jadi kan dia ngebor gitu Pak ya ke dalam nih. Nah nanti itu untuk pengambilan batu baranya sendiri itu seperti apa ya Pak? Apa ketika bor itu dicabut nanti batu baranya akan ngikut, atau nanti ketika sudah dilubangin kita masukin alat lagi gitu? Oh enggak. Jadi gini, ini alat auger kayak gini ya, bentuknya spiral. Nah, saat alat masuk, batu bara itu langsung keluar. Langsung berceceran di sekitar alat auger ini. Nah, saat sudah membentuk timbunan dari penggalian auger ini, nanti mungkin pakai eksavator, pakai beku, kemudian diangkut ke dump truck. Seperti itu. Jadi kalau kamu masukin alat, material langsung keluar sendiri. Augernya ditarik keluar, ya udah tinggal lubang lagi, materialnya udah keambil. Gitu. Berarti ini cuma berlaku di open pit aja ya Pak? Di open pit. Cuma bisa di open pit. Terus Ali mau nanya Pak, Mic-nya mati tuh Ali. Iya maaf Pak, ketika jalur buat auger ini dibuka, itu pitnya sendiri itu sudah tergali atau nanti yang menggali si augernya Pak? Enggak, sudah tergali. Jadi kayak gini nih. Lihat di gambar yang ini. Yang ditunjukin kursor. Ini ada alat bor. Ini ada lubang ledak nih. Pertama diledakin dulu. Setelah diledakin, terus digali nih sama drag line. Bentuknya lubang, bentuk pit. Oke? Sudah membentuk pit, kita mau ngambil material yang di samping-samping sini. Baru auger masuk. Gitu. Maaf Pak, berarti pengambilannya itu dari samping ya Pak? Bukan ke dalam Pak? Dari samping. Bukan, nih alatnya di sini nih. Dia cuma masukin alat augernya. Masukin ke dalam. Dan nggak semuanya bisa keambil ya. Soalnya harus nyisakan batu bara sebagai penahan overburden di atasnya. Gitu. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Ya. Itu kan kalau pakai auger gitu ya Pak, harus dibor ke samping gitu ya Pak.
Kenapa gitu Pak? Nggak langsung digali aja langsung gitu Pak? Si apa lubangnya itu nggak pakai auger, tapi langsung bagian pas mau dibor ke sampingnya itu digali langsung pakai alat apa ya kayak beko gitu Pak atau apa gitu? Kenapa kayak gitu Pak? Jadi tujuannya auger itu kan agar overburden-nya itu nggak perlu kita gali kan. Nah, kalau kamu pakai beku, kamu ngambil material di samping-samping sini, materialnya ya longsor. Kalau kamu pakai auger, kamu bisa nggak semua batu baranya yang kamu ambil. Jadi kamu bisa sediakan space buat batu baranya sebagai penopang overburden. Nih, kamu kelihatan nggak ini ada titik-titik di sini? Kelihatan, Pak. Jadi gini, Kelihatan, misalkan Pak. ini lapisan ya, ini lapisan. Alat auger masuk, nanti kan bentuk lubang. Oke? Kemudian di sebelahnya lagi masuk. Bentuk lubang lagi. Nah, di atas lapisan batu baramu ini kan, ini overburden. Overburden OB. Kita singkat OB. Nah, kalau di sini sudah kamu ambil, batu bara yang di sini kan belum diambil nih. Dia bisa jadi penahan buat overburden-nya. Ini kan bisa jadi penahan nih, soalnya belum kamu ambil. Gitu. Sedangkan kalau kamu pakai beku, kamu nggak bakal bisa ngambil ke dalam. Kamu pasti kalau maksa ngambil batu baranya, overburden-nya bakal runtuh. Gitu. Makanya dipakai auger. Kecuali, berarti Pak. Ya, gimana? Oh iya Pak, maaf Pak. Berarti yang bagian batu bara yang tidak digali itu dibiarkan saja ya Pak buat penopang overburden di atasnya ya Pak? Ya. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya ada lagi nggak? Harus sampai ngerti loh ya. Jangan sampai nggak ngerti. Rugi udah bayar mahal-mahal. Maaf Pak, saya izin bertanya lagi. Gimana? Itu kan dia dikasih jarak ya Pak. Nah itu ada jarak minimal dan maksimalnya nggak Pak? Nah terus kalau setelah alat auger stripnya ditarik ya Pak, nah itu lubangnya itu ditutup atau dibiarkan aja Pak? Oke, nah ini pertanyaannya bagus. Jadi untuk jaraknya sendiri itu tergantung sama kajian geoteknik. Nah nanti yang pengaruh itu overburden-nya nih, sama karakteristik dari batu baranya. Batu baranya kuat nggak sih nopang beban dari overburden-nya? Nanti ke depan kalian belajar geotek, pelajari ini ya untuk pembebanan material. Jadi semakin kuat batu baranya, pengaruhnya sama ketebalan batu bara juga. Nah, mungkin jaraknya bisa semakin tipis juga, jadi semakin kecil. Asalkan sedangkan kalau diisi lagi apa enggak, nah itu tergantung lagi tuh. Ngisinya bisa enggak? Maksudnya cost yang dikeluarkan untuk ngefilling lubang-lubang itu bakal lebih gede enggak? Atau tanpa dilakukan filling atau diisi lagi lubang-lubangnya, apakah tetap aman? Kalau dia tetap aman, ya nggak usah lagi diisi. Tapi kalau dia nggak aman dan terpaksa harus diisi lubang-lubangnya, ya mau nggak mau kita isi materialnya. Begitu. Maaf Pak, untuk cara pengisiannya itu kayak gimana Pak teknisnya Pak? Pengisiannya bisa pakai, misalkan gini, ada juga yang pengisiannya diisi konkrit. Maksudnya diisi semen juga ada. Bisa juga diisi tanah. Nah, tapi kalau diisi tanah itu bakal susah. Soalnya kamu ngisi tanah pakai alat apa? Kalau ngisi pakai lumpur bisa, kamu pakai pompa. Nah, saat kamu ngisinya pakai tanah, itu bakal jadi batasan masalahmu. Jadinya cost-nya gede. Akhirnya ya mau nggak mau gimana caranya kamu ngedesain tanpa melakukan pengisian menggunakan tanah. Tapi kalau kamu ngisinya menggunakan material sejenis semen, bisa aja. Bisa kamu semprotkan ke dalam. Gitu. Pakai seperti pompa kalau pakai semen.
Udah terjawab atau masih ada yang bingung? Sudah, Pak. Sudah ya. Kita lanjut ya. Baik, Pak. Oke. Ini ada glory hole mining. Jadi dia sebenarnya salah satu surface mining atau open pit mining. Kemudian pengangkutan melalui terowongan di bawah tempat penambangan. Pemberdayaan dilakukan dengan peledakan, hancuran ore turun atau jatuh ke terowongan karena gravitasi, kemudian digunakan hampir pada semua jenis deposit yang tidak akan menggumpal atau menyumbat. Kita lihat ke gambarnya. Nah ini dibilang kenapa dia salah satu surface, soalnya kerusakan terbesarnya di permukaan. Tapi sebenarnya dia sejenis hybrid gitulah. Dia pakai bawah tanah juga, tapi bawah tanahnya bukan aktivitas penambangan, tapi untuk collecting material atau ore-nya. Seperti ini. Ini kalian lihat ada ore. Nah, ore-nya ini diledakkan, kemudian hasil ledakannya bakal runtuh ke dalam lubang-lubang ini. Nah, setelah runtuh, nanti di sini ada alat yang nampung material hasil ledakan itu. Nah, setelah ditampung, kemudian dibawa keluar. Seperti itu. Ini shaft itu jalan masuk ya. Jadi jalan masuk vertikal namanya shaft. Ini ada working bench. Working bench, kalau pakai peledakan berarti di situ dilakukan peledakan. Ada yang ditanyakan? Untuk glory hole, maksudnya glory hole ininya ya. Jadi material hancur, kemudian masuk ke lubang ini, glory hole-nya. Ada yang ditanyain nggak? Oke, tak jelasin dikit. Ini ada shaft vertikal, lihat ini ada adit. Adit itu jalan masuk horizontal. Horizontal namanya adit, kalau dia lurus ke atas namanya shaft. Oke, ada yang mau ditanyain? Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Ya. Itu kan ore-nya ketika diledakkan akan turun ke bawah ya, turun ke bawah ya Pak. Terus ke tusap itu dan ke ke jalan masuk vertikal. Nah itu bisa ke jalan masuk vertikal itu disedot apa gimana tuh Pak? Soalnya kan itu vertikal sekali ya Pak. Oke. Yang nggak mungkin lah disedot kan. Jadi kalau di shaft itu ada sejenis elevator. Kalau kamu pengen mengeluarkan materialnya lewat shaft. Jadi dia kayak lift tapi buat material. Nanti materialnya dibawa ke atas pakai lift. Nah, tapi di sini kan ada adit juga. Nah, kalau adit dia penggunaannya alat, bisa pakai lori, kereta, bisa pakai dump truck juga, tapi yang buat tambang bawah tanah. Seperti itu, kalau yang buat adit. Tapi kalau buat shaft, pakai elevator. Pakai lift. Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Berarti ini cara membuat glory hole mining ini, pertama kita buat dari shaft dulu, terus ke samping yang horizontal, terus kita buat glory hole-nya, baru kita ledakin atasnya gitu ya Pak? Ya, jadi gini, ini shaft sebenarnya opsional. Jadi kamu mau pakai shaft atau adit bisa salah satu. Kebetulan di contoh ini pakai dua-duanya. Kalau kamu pakai salah satu aja, bikin shaft, gali channel, jadi lorong yang menuju ke ini tampungan ore, setelah itu kamu bikin lubang glory hole-nya, kemudian ledakin material di atasnya. Saat material di atas diledakkan, otomatis dia bakal runtuh, terus masuk ke glory hole.
setelah masuk glory hole, nah kamu keluarkan lewat shaft. Kalau kamu bikinnya shaft, tapi kalau di sana pakainya adit, ya udah dari glory hole keluarkan lewat jalur horizontalnya lewat adit. Tapi kalau pakai dua-duanya, nah ya dua-duanya yang bekerja, bisa lewat aditnya, bisa lewat shaft-nya. Ini tergantung. Jadi penggunaan shaft atau adit itu tergantung dari kondisi topografi di sana. Endapannya itu dekat nggak sih sama permukaan, atau endapannya dekat sama sisi bukit apa enggak. Kalau dia jauh dari sisi bukit, kamu bakal susah bikin aditnya. Soalnya jaraknya harus jauh. Kemiringan alat untuk berjalan di adit itu paling cuma kemiringan 2%. 2% itu maksudnya ini loh, 2%-nya. Sorry, harusnya segitiga nih. 2%, maksud dari 2%, setiap jarak 100 meter, tingginya di sini 2 meter. Itu maksudnya 2%. Ini 2 meter ya. Gitu. Tadi udah aku jawab belum pertanyaannya? Sudah Pak, sudah. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Kan itu kan nanti kan dari permukaan atas kan glory hole diledakkan ya, Pak ya. Lalu di transfer lewat transferize itu ya, Pak. Nah, itu cara pembuatan transferize itu gimana, Pak? Sedangkan transferize itu kan ada di dalam sini, Pak. Maksudnya di dalam lapisan gitu. Terus juga apakah transferize-nya dibuat satu saja seperti ini atau nanti dibuat sesuai jalur ORE gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi si transferize-nya itu, ini kan ada di sini nih. Pembuatannya pakai peledakan ya. Jadi kamu bor, ini batunya kamu bor. Terus dimasukin bahan peledak, nanti dia bakal runtuh. Terus nanti dibor lagi, diledakin lagi, runtuh lagi, nanti dibor lagi. Sampai dia ke atas lubang transferize-nya ini. Jadi nanti saat mungkin dia mau ngambil material yang di sini, dia bakal bikin jalur di sini. Saat ngambil di sini, dia bikin lagi di sini, transferize. Kemudian saat mau ngambil material di sini, dia bikin lagi di sini. Gitu. Tapi kalau misalnya dibuat, maksudnya dibuat beberapa jalur seperti ini, apakah nantinya tidak langsung ke bawah, Pak? Oke. Mungkin longsor. Nah, di situ geoteknya dipakai lagi. Kalau dia kan penahannya bakal berkurang. Nah, kemungkinan bakal kita tambahkan support di shaft-nya, sama support di transferasi juga bisa. Ada cara kita bisa pakaiin rock bolt. Jadi seperti paku dia nahan batuan di sampingnya. Jadi misalkan batuan ya, ada kekar nih. Seperti ini. Ini batuan yang tidak terganggu. Kemudian di sini ada rekahan. Saat kita berikan rock bolt seperti ini, nah rock boltnya bakal nahan material ini agar tidak jatuh ke bawah. Ditahan pakai rock bolt. Bisa pakai rock bolt. Bisa juga pakai support. Support ada macam-macam. Ada wooden, ada steel, jadi dari besi. Ada juga pakai semen, konkrit, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Maaf, Pak. Saya izin bertanya lagi. Sekiranya sekiranya kapan Pak kita pakai cara open pit biasa dengan glory hole mining ini, Pak?
Terus kira-kira keuntungan daripada Glory Hall Mini itu apa, Pak? Ya. Jadi gini, kalau kapan kita pakai open pit atau kita pakai surface mining atau underground, itu tergantung dengan sasaran dari keuntungan yang mau kita dapat berapa. Jadi kalian harus hitung, kalau kalian merencanakannya dengan tambang terbuka, cost-nya butuhnya berapa. Kalau kalian pakainya underground, cost-nya perlunya berapa, seperti itu. Jadi yang paling menguntungkan itulah yang kalian pilih. Nah, terus apa lagi tadi pertanyaan lainnya? Lupa. Keuntungan dari Glory Hall Mining ini. Ya, keuntungan dari Glory Hall ini, misalkan kamu nambangnya pakai metode lain, contoh tambang terbuka ya, siapa tahu kalau tambang terbuka kamu butuh peralatan yang banyak untuk ngangkut material, mungkin cost-nya bisa lebih tinggi. Tapi kalau misalkan pakai tambang bawah tanah lainnya, kalau kamu bikin sublevel, banyak tunnel-tunnel yang harus kalian bikin. Jadi lubang bukaan yang kalian harus bikin. Kalau bikin tunnel kan kayak gitu. Biayanya sangat besar sekali kalau kalian bikin lubang bukaan lain. Soalnya selain gali, kalian juga harus masang support. Nah, pasang support itu biayanya lumayan mahal. Gimana? Udah kejawab belum? Sudah, Pak. Oke. Dilanjut ya. Nah, ini apa namanya? Lanjutan dari Glory Hall tadi. Kita lihat di sini untuk endapan yang masif. Nah, di sini kita lakukan peledakan, kemudian material masuk, ditransfer. Ini nggak ada adit ya, soalnya nggak tembus ke permukaan. Ini cuma channel-channel, jadi tunnel-tunnel. Material ditransfer ke atas. Saat kalian mau ngambil material di bawahnya, kalian bikin lagi level di bawahnya, jalur akses masuk. Kemudian dilakukan juga peledakan seperti ini. Ada yang ditanyakan? Nah, ini BWE strip mine. BWE itu artinya bucket wheel excavator. Itu alat gali. Jadi alat galinya itu masif sekali, besar sekali. Contoh alatnya seperti ini. Ini ada truk kecil. Dia produksinya sangat besar, tapi dia Mohon maaf, Pak. Putus. melakukan penambangan latar datar ya.